5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan membahas tentang volume kerucut. Ini merupakan video keempat di bab bangun ruang sisi lengkung. Sehingga untuk kompetensi dasar dan IPK-nya ini masih sama seperti video-video sebelumnya di bab bangun ruang sisi lengkung, yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya, membuat generalisasi luas permukaan tabung, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan tabung, membuat generalisasi luas permukaan kerucut, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan kerucut, membuat generalisasi luas permukaan bola, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan bola, membuat generalisasi volume tabung, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume tabung, membuat generalisasi volume kerucut, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume kerucut, membuat generalisasi volume bola, dan terakhir menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume bola. Kemudian untuk materi prasyaratnya di sini ada dua bab, yaitu bab lingkaran dan bangun ruang sisi datar. Nah, untuk bab lingkaran yang perlu diingat adalah luas dan keliling lingkaran, ya. Dimana jika ada lingkaran yang berjari-jari R, maka luasnya adalah pi R kuadrat, ya. Pi R kuadrat ini adalah luas lingkaran. Nah, dan untuk bangun ruang sisi datar, kita harus ingat tentang limas. Nah, ini prisma sudah dibahas. Nah, untuk limas, nah, ini gambaran limas seperti ini. Yang saya gambarkan adalah limas segi 4. Nah, limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh segi N. Nah, di sini karena limas segi 4 berarti alasnya segi 4, ya. 1, 2, 3, 4 sisinya. Dan N buah segitiga yang satu sudutnya bertemu di satu titik. Nah, karena ini digambarnya segi 4, maka di sini segitiganya pun ada 4 buah. 4 buah, nah, dibatasi 4 buah segitiga. 1 yang kanan, 2 yang kiri, 3 yang depan, dan yang belakang. Dan satu sudutnya bertemu di satu titik. Nah, di sini, di mana segitiga-segitiga yang 4 ini, satu titiknya bertemu di sini, ini dinamakan dengan titik puncak limas, ya, yang ini. Nah, kemudian jarak alas dengan titik puncak ini dinamakan dengan tinggi limas, ya, yang disimbolkan dengan T. Sehingga untuk volumenya, ini volumenya luas alas kali tinggi dibagi 3. Luas alas, ya, kita hitung dulu alasnya berapa luasnya. Kemudian dikali tinggi, nah, jarak tinggi tadi ini, ya, jarak alas ke titik puncak. Nah, ini namanya tinggi dibagi 3, ya, dibagi 3. Nah, ini yang perlu diingat bahwa volume limas itu adalah luas alas kali tinggi dibagi 3. Nah, ini mohon diingat karena akan dipakai di pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita ke materinya. Nah, kita sudah ke pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat adalah volume dari kerucut. Volume kerucut. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Sekali lagi, kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran.
Sehingga rumus volume kerucut bisa diturunkan dari rumus volume limas. Nah, rumus volume limas adalah luas alas kali tinggi dibagi 3. Ini yang sudah diperlihatkan di materi prasyarat ya. Luas alas kali tinggi dibagi 3. Maka untuk rumus volume kerucut yaitu PR kuadrat kali T dibagi 3. Nah, dari mana PR kuadrat? Ini adalah luas alas. Karena luas alas kerucut itu berupa lingkaran. Kalau berupa lingkaran, maka luas alasnya adalah PR kuadrat. Nah, sehingga rumus volume kerucut adalah PR kuadrat kali T dibagi 3. Selanjutnya akan dibahas beberapa contoh penggunaan dari rumus volume kerucut ya. Ingat, volume kerucut PR kuadrat kali T dibagi 3. Oke, contoh soal yang pertama. Volume kerucut dengan jari-jari alas 7 cm dan tingginya 15 cm adalah, di sini diminta pi-nya kita gunakan 22/7. Oke, pilihannya sudah ada. Nah, langsung saja kita bahas. Nah, karena ditanya volume, maka kita muncul rumus volume. Volume adalah volume sama dengan PR kuadrat kali T dibagi 3. Kita substitusikan. Pi-nya adalah 22/7. Nah, ini ya. Pi-nya 22/7. Yang ini. Kemudian R-nya adalah 7. Maka di sini jadi 7 kuadrat. T-nya ini adalah 15. Ya. Kemudian 3 ini dari rumus. Ya, seperti ini. Kemudian kita hitung. Nah, di sini yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Contohnya 3, kita bisa disederhanakan dengan 15. 15 bagi 3, ini nilainya 5. Kemudian 7 kuadrat, ini kan artinya 7 kali 7 ya. 7 kali 7, jadi 7-nya untuk yang atas ada 2. Maka kita bagi dengan yang 7 di bawah. Sehingga 7 kali 7 ini menjadi 7 kali 1. Karena 7 dibagi 7 kan nilainya 1 ya. Nah, sehingga tinggal 1 kali 7 atau 7 kali 1. Sehingga hasilnya 7. Nah, dengan demikian volume kerucutnya sekarang 22 kali 7 kali 5 ya, yang sisanya dari penyederhanaan. Nah, setelah ini kita tinggal kali-kalikan saja 22 kali 7 kemudian kali 5. Sudah dapat nilainya ya. Nah, 22 kali 7 ini 154, kemudian kalikan 5 ini kita peroleh 770. Sehingga jawabannya adalah B ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal kedua. Sebuah kerucut mempunyai volume 3696 cm3 dan jari-jarinya 14 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi kerucut tersebut adalah, nah ini dibalik ya. Jadi volumenya sudah ada, jari-jarinya sudah ada. Yang ditanya adalah tinggi kerucut. Bagaimana cara mengerjakannya kita bahas. Pertama, kita karena ini menyangkut tentang volume kerucut, maka kita munculkan rumus volume kerucut, yaitu Pi sama dengan PR kuadrat kali T per 3. Nah, di sini yang ditanyakan adalah T. Nah, kita pindah ruaskan saja, sehingga kita dapatkan T-nya sendirian ya, tanpa teman. Di sini masih ada temannya, T ini ada temannya PR kuadrat dan per 3. Nah, kita akan membuat T-nya menjadi sendirian. Caranya gimana? Kita tinggal pindah ruaskan saja. Contohnya per 3 ini kalau pindah ke ruas kiri ya, agar bersatu dengan Pi ini, asalnya pembagian menjadi perkalian diperoleh sehingga jadi 3 Pi. Nah, sebaliknya dengan PR kuadrat ini karena dengan T ini asalnya kali, maka kalau dipindahkan menjadi bagi. Sehingga kita peroleh seperti ini. 3Pi dibagi PR kuadrat. Ya. Karena ini pembagi menjadi pengali. Ini pengali menjadi pembagi. Nah, diperoleh seperti ini. Kalau ditanya T ya seperti ini.
Nah, sehingga kita sekarang tinggal substitusikan nilai-nilainya. Ya, 3 volumenya 3696. Kemudian pi-nya 22/7. Ya, ini pecahan ya. Nah, saya nulisnya 22/7 seperti ini. Mendatar, nggak ke bawah. Kemudian R-nya adalah 14. 14 kuadrat, karena di sini ada kuadratnya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Yang atas kita simpan dulu, 3 kali 3696-nya simpan dulu. Nah, yang disederhanakan yang bawahnya ya. Nah, di sini 14 kuadrat berarti 14 kali 14. Nah, 14 ini bisa disederhanakan dengan 7. Jadi 14 dibagi 7, 2. Nah, 14 yang pertama ini kita sederhanakan dengan 7 ini menghasilkan 2. Nah, 14 yang kedua ini kita simpan lagi. Dan dua-duanya pun disimpan. Ya. Jadi tahu 2 ini dari mana? Karena 14 ini ada 2, 14 kali 14. 14 yang pertama ini kita bagikan dengan 7. 14 bagi 7 ya 2. Nah, 14 yang keduanya simpan lagi. 22-nya tidak dioperasikan, simpan lagi. Nah, sekarang kita sederhanakan. 3696 ini dibagi 2 dulu, yang mudah kita hitung ya. Nah, ini saya perlihatkan cara kalau seandainya kita menghitungnya tanpa alat hitung. Kalau dengan alat hitung ya silakan langsung dari sini pun kita sudah mendapatkan nilainya. Nah, tetapi di sini kita asumsikan kita tidak menggunakan alat hitung ya. Nah, setelah ini kita sederhanakan 3696 karena ini bilangan genap, maka bisa disederhanakan dengan dibagi 2. Nah, kita peroleh 3696 bagi 2 berarti 1, sisanya 1, 16 berarti 8, 9 menjadi 4, sisanya 1, 16 bagi 2, 8. Nah, seperti ini. Sehingga yang bawah sekarang 2-nya sudah tidak ada. Tinggal 22 dengan 14. Nah, selanjutnya kita bagi 2 kembali, ini bisa ya, karena 14 atau dengan 22 juga sebenarnya bisa. Nah, kalau dengan 14 ini hasilnya seperti ini. Kenapa? Karena 1848 ini bilangan genap, kemudian 14 juga bilangan genap, maka bisa sama-sama bisa dibagi 2. Nah, kalau kita hitung 14 bagi 2, ini nilainya 7, kemudian 1848 bagi 2, maka ya tinggal 18 dibagi 2, 9, kemudian 4 bagi 2, 2, 8 bagi 2, 4. Nah, ini. Kemudian selanjutnya kita tinggal hitung dengan 7 saja. Ya, kita bagi dengan 7. Nah, ini. 924 dibagi 7. 9 bagi 7, 1. Nah, sisanya berarti 2 ya. 22 dibagi 7, 3. 21 berarti sisanya 1. 14 bagi 7, 2. Nah, jadi 924 dengan 7 ini hasilnya 132. Nah, sekarang kita tinggal bagi dengan 22. 132 bagi 22. Nah, kita peroleh 6. Ya. Kan 6 kali 22 ini 132 ya. 6 kali 2, 12. Ini 1. 6 kali 2, 12. Tambah 1, 13. Nah, cocok. Jadi 132 dibagi 22 ini 6. Nah, 3-nya tetap ya. Tidak dioperasikan, berarti disimpan. Nah, sekarang diperoleh 3 kali 6 berapa? 18. Nah, seperti itu. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah D. Nah, demikian pembahasan untuk volume kerucut. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kalian sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.